Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Husna, Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan kedua Pra Pemula Al-Husna, yang belajar bahasa Arab dengan buku Pra Pemula Al-Husna. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari fi'il madhi dengan dhamir nahnu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menghafal 10 kosakata dan juga membuat kalimat dengan dhamir ana. Ana artinya saya. Nahnu artinya kami atau kita. Kalau kita sudah bisa membuat kalimat dengan dhamir ana, maka dengan dhamir nahnu ini mudah saja, ya, tinggal mengganti tanda dhamirnya. Kalau pada dhamir ana, tanda dhamirnya adalah tu, ya. Untuk dhamir nahnu, tanda dhamirnya adalah na. Ya, kita perhatikan sekarang ada kosakata tambahan yang baru. Silahkan sambil diikuti. Dhahaba, dhahaba, dhahaba artinya pergi. Ya. Kemudian kita ingat kembali bahwa kata kerja ini kata kerja yang lampau. Jadi maknanya telah pergi. Kita ingat kembali kalau kita mengatakan saya telah pergi, maka kita katakan ana dhahabtu, yaitu kita matikan huruf terakhirnya kemudian ditambah dengan rumusnya atau tanda dhamirnya, yaitu tu. Ana dhahabtu. Nah, sekarang kita menggunakan nahnu. Perhatikan tambahannya adalah na di belakang, 2 harokat. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Kami telah pergi. Roja'tu. Ana roja'tu. Nahnu roja'na. Ana kharajtu. Nahnu kharajna. Ana dakhaltu. Nahnu dakhalna. Ya, sambil nanti dihafalkan. Dhahaba, pergi. Roja'a, pulang. Kharaja, keluar. Dakhala, masuk. Ya, silahkan sambil diperhatikan bagaimana menerjemahkan kalimat ini. Ya, dan bagaimana menerjemahkan nomor 2-nya. Silahkan diperhatikan dulu. Ya, nanti di akhir video insya Allah kita akan bahas. Selanjutnya kita menambahkan huruf jar. Pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan huruf jar fi. Ya, sekarang kita akan menambahkan huruf jar min artinya dari dan ila artinya ke atau menuju. Ya, kita ingat kembali bahwa huruf jar ini hanya masuk kepada isim atau kata benda. Kemudian isim setelahnya itu dalam keadaan majrur. Ya, ini istilah i'rab. Jadi di dalam bahasa Arab ada 4 keadaan akhir kata. Ya, marfu, mansub, majrur, dan majzum. Yang akan kita pelajari di level pertama ini 3. Marfu itu kondisi awalnya. Ya, mansub ya salah satunya adalah ketika dijadikan objek maka keadaan akhir katanya ini istilahnya disebut i'rabnya mansub. Kemudian kalau didahului oleh huruf jar maka i'rabnya diistilahkan majrur. Ya, kemudian ada tandanya. Untuk majrur tandanya adalah dengan menggunakan harokat kasrah. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita sekarang menambahkan min. Al-masjidu masjid. Min al-masjidi. Ya, asalnya min al-masjidi. Kemudian ketika dibaca nun sukun bertemu dengan alif lam yang juga sukun, maka dibaca dengan fathah. Ya, minal masjidi. Dari masjid. Ila ke. Al-baitu rumah. Ilal baiti. Ya, atau kita balik minal baiti ilal masjidi.
Sambil kita bayangkan, ana dhahabtu minal baiti ilal masjidi. Ana roja'tu minal masjidi ilal baiti. Ya, silahkan tadi ya dihafalkan dulu kosakata yang sebelumnya dan kosakata baru yang sudah diberikan tadi. Kemudian silahkan mengerjakan latihan terlebih dahulu, latihan kelima. Ya, nah, seperti biasa videonya bisa di pause dulu ya sebelum kita memasuki pembahasan. Ya, kita memasuki pembahasan latihan keempat dan latihan kelima. Ya, kita lihat di sini rumusnya nahnu ditambah dengan fa'ala ya menjadi fa'alna. Ya, seperti doa kita masuk rumah. Ya, setelah berpergian, bismillahi walajna. Ya, wa ala rabbina tawakkalna. Tadi kita ingatkan kembali kosakata yang baru, kata kerja yang baru. Dhahaba, pergi. Roja'a, pulang. Kharaja, keluar. Dakhala, masuk. Ya. Kemudian tadi latihan 4 nomor 1, saya telah pergi dan kami telah pergi. Ana dhahabtu wa nahnu dhahabna. Saya masuk dalam rumah atau masuk ke dalam rumah. Saya masuk ke dalam masjid dan kemudian kami pulang. Ana dakhaltu fil masjidi wa darastu tsumma nahnu raja'na. Ya, penjelasannya ya pada dasarnya setelah kita memahami pola kalimat pada bab 1, selanjutnya adalah kita melatih satu persatu dhamir atau kata ganti orang ya sebagai pelakunya ya dengan diwakili oleh tanda dhamirnya. Jadi kita hafalkan dan pahami penggunaannya. Kemudian kita masuk latihan 5 ya. Saya telah pergi ke masjid. Ya, coba dibaca ini. Ini bisa dilihat warnanya. Ini yang merah, ini dhamirnya, yang hijau ini fi'il, ya, yang biru ini harf. Ya, dan ada di sini ada biru lagi sebagai bentuk perubahan karena adanya huruf jar ini menjadi di majrur. Ya, kita baca. Ya, ana dhahabtu ilal masjid. Kami masuk ke dalam rumah kemudian belajar. Ya, silakan dibaca. Nahnu dakhalna fil baiti tsumma darasna. Saya menulis surat di rumah kemudian pergi ke masjid. Ya. Ana katabtu ar-risalata fil baiti. Tsumma dhahabtu ilal masjid. Ya, nomor 4. Kami telah membaca Al-Qur'an di masjid. Nahnu qara'na al-Qur'ana fil masjid. Kemudian kami pulang ke rumah. Tsumma raja'na ilal baiti. Perhatikan, ini yang berwarna ungu, ini isim ketika kedudukannya sebagai objek, maka dibaca fathah. Saya telah membaca, saya telah menulis. Menulis apa? Menulis surat. Membaca apa? Membaca Al-Quran.
Uh, jadi kita baca setiap harokat ya pada setiap hurufnya. Ini sebagai latihan kita karena kita mempelajari nahwu dan sorof ya, yaitu bagaimana cara membaca kosakata yang benar dan juga bagaimana membaca akhir kata yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah nahwunya. Ya, maka di sini targetan kita ya sekarang kita sudah memahami ya bahwa fi'il itu selalu disertai dengan domir ya, tanda domirnya sebagai pelakunya. Isim kata benda yang kita gunakan dalam kalimat ini bisa menempati objek ya, posisinya sebagai objek atau keterangan setelah huruf jar. Jadi ini yang kita latih dulu struktur kalimat sederhana. Ya, bila isim menjadi objek, maka istilah i'rabnya, istilah nahwunya, keadaan akhir katanya itu dimansub. Ya. Di sini tandanya adalah dengan fathah, diakhiri dengan tanda fathah. Bila isim setelah huruf jar, maka hukum i'rabnya majrur. Ya. Yang di sini ditandai dengan kasr. Kemudian kita lihat struktur yang kita gunakan pada bab 2 ini subjek dan predikat. Ya. Apa ditanda kurung? Karena ini bersatu. Ya. Misalnya tadi, dhahabtu, bisa kita langsung katakan dhahabtu ilal masjid. Ya. Ketika anaknya tidak diungkapkan cukup. Tapi untuk latihan, kita berlatih dulu ya sambil mengulang-ulang lisan kita juga. Ana dhahabtu ilal masjid. Ana roja'tu minal masjid. Ya silahkan dilatih ya, dengan kosakata yang tambahan ini, insya Allah kita bisa membuat praktek banyak kalimat yang variasi kalimat. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.